Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ridwansyah dari kelas 1D semester 1 jurusan Teknologi Informasi. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang modul kelima basis data bentuk normal kedua 2NF. Baik, kita langsung saja mulai. Sini ada pengertian basis data, tujuan normalisasi basis data, tujuan normalisasi basis data, tahapan normalisasi basis data, contoh bentuk normalisasi kedua ya. Bentuk normal kedua. Latar belakangnya. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Pemrosesan basis data sebagai perangkat sangat diperlukan oleh berbagai bidang perusahaan. Dalam pengembangan sistem informasi diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Basis data database adalah kumpulan data yang saling terhubung dan kumpulan program untuk mengakses data. Tujuan utama basis data adalah menyediakan cara menyimpan dan mengambil informasi secara mudah dan efisien. Basis data dapat mempercepat upaya pelayanan kepada pelanggan, menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat, sehingga membantu pengambilan keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Banyak aplikasi yang dibuat dengan berlandaskan pada basis data sendiri. Antara lain, semua aplikasi pemesanan dan penjadwalan penerbangan, proses registrasi dan pencatatan data mahasiswa pada perguruan tinggi, dan aplikasi pemrosesan penjualan dan sebagainya ya. Maka kita perlu menerapkan perancangan sistem informasi terdiri dari konseptual data model atau bisa disingkat CDM dan physical data model yang bisa disingkat PDM. Salah satu bentuk pemodelan basis data yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi CDM merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Ada rumusan, masalah, dan tujuan dan manfaatnya. Apa itu basis data? Apa itu normalisasi basis data? Apa saja tujuan normalisasi basis data? Apa saja tahapan normalisasi basis data? Bagaimana contoh bentuk normal kedua ya? Normal kedua 2NF. Mahasiswa dapat mengetahui apa itu basis data. Mahasiswa dapat mengetahui apa itu normalisasi basis data. Mahasiswa dapat mengetahui apa saja tujuan dalam normalisasi basis data, dan mahasiswa dapat mengetahui apa itu tahapan normalisasi basis data, dan mahasiswa dapat mengetahui contoh bentuk normal kedua 2NF. Baik, untuk bab 2 tinjauan pustaka, pengertian basis data. Database atau basis data adalah sekumpulan dari data dan informasi yang tersimpan dan tersusun rapi pada ruang penyimpanan komputer secara sistematik, sehingga mudah saat diakses oleh program komputer guna mencari keberadaan suatu data. Dalam database ada suatu perangkat yang bertugas untuk memanggil query basis data. Sesuai dengan kebutuhan yang bernama Database Management System atau DBMS, istilah basis data ini muncul pertama kali dari istilah ilmu komputer, tetapi sekarang istilah database sudah umum dan memiliki arti yang luas. Database sendiri banyak tersedia aplikasi-aplikasinya untuk membuat database, baik itu yang bersifat gratis ataupun yang berbayar, seperti MySQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, dan masih banyak lagi. Selain itu, masih banyak lagi jenis database yang ada saat ini. Pengertian normalisasi basis data. Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi, sehingga membentuk suatu relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar
ambiguity bisa dihilangkan atau pengertiannya singkatnya. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, PCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Data 1NF, 2NF, dan 3NF akan sering ditemui ketika akan membuat suatu atau sebuah database yang optimal. Jika Anda ingin menjadi seorang database administrator atau DBA, harus tahu bagaimana cara normalisasi database yang optimal. Misalkan suatu saat ketika website yang Anda buat mengalami penurunan kinerja, mungkin Anda dapat ditanya apakah database tersebut sudah dinormalisasikan dengan benar atau belum. Selanjutnya ada tujuan normalisasi basis data. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data. Data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Insert anomali. Sistem di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis secara langsung di dalam database. Delete anomali. Penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data yang harusnya tidak dihapus mungkin terhapus juga. Update anomali. Situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan data yang diperintahkan atau yang diinginkan. Tahapan normalisasi basis data. Tahapan normalisasi bentuk normal kedua adalah lebih baik dari bentuk normal ke-1. Bentuk normal ketiga atau 3NF adalah lebih baik dari bentuk normal kedua, 2NF. Untuk kepentingan rancangan database bisnis, bentuk normal ketiga adalah bentuk terbaik dalam proses normalisasi. Jika sudah mencukupi ya, normalisasi dengan level yang paling tinggi tidak selalu diharapkan. Jadi normalisasi dilakukan sepanjang dirasa sudah cukup normal dengan mengikuti persyaratan normalisasi yang ada di atas. Berikut adalah bentuk-bentuk tahapan normalisasi basis data. Yang pertama ada bentuk tidak normal atau unnormalis. Bentuk tidak normal unnormalis merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group, pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete, atau biasa disebut anomali. Bentuk normal 1NF. Suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal 1 bila setiap data bersifat atomik, yaitu setiap irisan baris dan kolom hanya mempunyai satu nilai data. Tujuan 1NF sendiri ialah membuang adanya pengulangan redundansi data atau pengulangan data. Yang kedua, menghindari adanya pencatatan null value. Yang ketiga, ada menjaga setiap entry data dari relasi perpotongan baris kolom memiliki maksimal satu nilai tunggal. Bentuk normal kedua. Suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal kedua bila relasi tersebut sudah memenuhi bentuk normal ke-1 dan atribut yang bukan K sudah tergantung penuh terhadap K-nya. Bentuk normal ketiga 3NF. Suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal ketiga bila relasi tersebut sudah memenuhi bentuk normal yang sebelumnya atau normal kedua. Dan atribut yang bukan K tidak tergantung terhadap transitif terdapat K-nya. Yang kelima ada Boyce short code normal form atau BCNF. Suatu relasi R dikatakan dalam bentuk BCNF
jika dan hanya jika setiap atribut kunci key pada suatu relasi adalah kunci kandidat atau kandidat key. Jadi ini contoh bentuk normal kedua 2NF. Syarat 2NF tidak diperkenankan adanya partial atau funksional dependensi kepada primary key ke dalam sebuah tabel. Funksional dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada setiap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Bentuk contoh di bawah merupakan data kasus market yang sederhana. Yang 1NF ya. Ada nofaktur, tanggal, kode member, kode barang, nama barang, alamat member, jumlah, harga, nomor telepon, kode karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon karyawan. Lalu ada tabel detail transaksi, nofaktur sebagai primary key. Jadi ada nofaktur, ada kode barang dan jumlah barang yang dipesan. Pada detail transaksi merupakan pemecahan tabel dari normalisasi bentuk pertama dengan mengambil atribut nofaktur, kode barang, jumlah, dan jumlah barang, di mana atribut tersebut memiliki ketergantungan dan keterkaitan terhadap atribut nofaktur, yang merupakan origin key atau relasi dari tabel transaksi pertama. Lalu ada tabel barang, ada kode barang, nama barang, dan harga. Tabel pesanan juga merupakan pecahan dari normalisasi bentuk pertama, di mana atribut kode barang, nama barang, dan harga terdapat dalam 3 tabel dengan primary key atau kunci utama yaitu kode barang. Di dalam normalisasi bentuk pertama masih terdapat atribut yang memiliki ketergantungan kepada atribut lain yang bukan merupakan kunci utama. Maka dari itu, dalam normalisasi kedua terdapat beberapa tabel yang dimana setiap tabel masing-masing memiliki primary key atau kunci utama, dan masing-masing tabel masih sedikit kemungkinannya yang masih tergantungan pada atribut yang bukan merupakan kunci utama. Jadi kesimpulannya adalah relasi 2NF adalah relasi yang memenuhi 1NF dan setiap atributnya bukan primary key. Primary key yang memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Jadi ada dua hal yang berkaitan dengan relasi 2NF, yaitu primary key dan ketergantungan fungsional. Proses pembentukan tabel normal penuh normalisasi bertujuan untuk membuat sekecil mungkin terjadinya data rangkap dan menghindari data yang konstan, terutama bila dilakukan penambahan atau penghapusan data sebagai akibat adanya data rangkap, dan menjamin bahwa identitas tabel secara tunggal sebagai determinan semua atribut pada bentuk normal kedua suatu tabel dikatakan 2NF jika terdapat beberapa tabel yang dimana setiap tabel masing-masing memiliki primary key atau kunci utama, dan masing-masing tabel masih sedikit kemungkinan yang masih tergantung pada atribut yang merupakan kunci utama. Berikut itu adalah kesimpulan dari modul 2NF bentuk kedua normal bentuk kedua 2NF. Saya Nurul Duansyah, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kesalahan dalam pengetikan modul. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Nurul Duansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.